Coba lihat di sekeliling teman-teman. Berapa banyak barang yang teman-teman beli, tapi sebenarnya teman-teman tidak butuhkan. Berapa banyak saldo yang teman-teman kumpulkan, tapi teman-teman lupa kalau di sana ada hak orang lain yang menyangkut. Kita sering sekali mengeluh kenapa hidup kita terasa berat atau hidup kita kurang berkah. Padahal jawabannya simpel. Mungkin karena harta kita yang sudah terlalu kotor dengan ego dan kerakusan. Ada kisah sahabat Nabi. Namanya adalah Abu Talha. Dia adalah orang paling kaya di Madinah dalam hal kebun kurma. Dia punya satu kebun favorit namanya Bairuha. Lokasinya strategis, airnya sejuk, dan Rasulullah sering mampir di sana. Itu adalah aset paling berharga yang dia miliki. Begitu turun ayat yang bunyinya, kalian tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Kemudian Abu Talha tidak berpikir dua kali, dia langsung datang sama Rasulullah dan dia bilang begini, ya Rasul, Bairuha adalah harta yang paling saya cintai dan hari ini saya jadikan ini sebagai sedekah karena Allah. Dia melakukan will detox, dia bersihkan jiwanya dari rasa memiliki yang berlebihan. Karena dia tahu harta itu seperti air. Ketika tidak dialirin, dia akan menjadi sarang penyakit. Nah, saya Ridwan, dan hari ini, alhamdulillah, saya masih ditemani oleh narasumber kita sekaligus penulis. Bagaimana kabarnya Kak Asis? Alhamdulillah. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang The Will Detox. Kita akan membedah apa bedanya zakat fitrah buat mensucikan jiwa dan dan zakat mal buat mensucikan harta. Baik Kak Asis, seperti biasa, apa yang menjadikan perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal sesuai secara esensi? Ya, jadi zakat fitrah, zakat mal itu kan eh, zakat artinya pembersih. Pembersihan. Nah, ya, kalau zakat fitrah itu memang dia pembersih jiwa. Iya. Nah, sementara zakat mal itu Mal. pembersih harta. Ya, secara maknanya seperti itu bahasa ya. Dan kemudian secara praktis pun juga beda. Dimana kalau zakat fitrah itu hanya di bulan suci Ramadan. Iya. Ya, Ramadan sebelum sebelum sholat Id yang dibebankan kepada setiap muslim yang itu punya nyawa ya, punya jiwa. Walaupun masih kecil, maka dia juga wajib zakat. Nah, Dikenai makanya zakat di iya wajib zakat. masih Nah, kecil tapi karena dia tidak bisa, maka orang tuanya yang mewakili. mewakilkan untuk dia bayarkan zakatnya. Iya. Beda dengan zakat mal. Nah, kalau zakat mal itu hanya kepada orang-orang yang tertentu saja, yang mampu, yang sudah mencapai namanya nisab, ya batas batas standar, Standarnya. ya nisab. Yang itu juga bertahan selama 1 tahun, namanya haul, jadi satu tahun. Yang kalau sekarang 20 dinar, ya 20 dinar itu standarnya emas. Kalau di kilogram 85 kilogram. Oh, Ya, kalau misalnya sekarang emas berapa? 2 2 juta. juta misalnya. 2 juta berarti 2 kali 85 ya sekitar 190-an juta ya. Baru kemudian dia wajib zakat ya. Zakat mal. Ya. Zakat mal itu pun bagi yang untuk harta. Kan zakat mal itu ada macam-macamnya juga. Ada juga zakat yang berkaitan dengan pertanian, ada juga berkaitan dengan apa namanya peternakan. Iya. Nah, artinya berkaitan dengan harta lah dia. Zakat fitrah berkaitan dengan jiwa masing-masing. Kenapa zakat sering disebut sebagai pembersih?
Ya, memang dia membersihkan kita punya apa namanya jiwa, ya. Khususnya zakat fitrah, Iya. dimana kita membersihkan kita punya ego, kita punya apa namanya sombong, Sombong. ya. Ya, kita punya apa namanya eh, harga diri yang terlalu tinggi, ya, tinggi hati, ya. Iya. Kemudian kita punya hawa nafsu, itu kan semuanya dicoba dibersihkan dengan, makanya istilahnya kan kita zakat fitrah itu mensucikan jiwa. Nah, sering saya dengar zakat fitrah ini bisa mengangkat pahala. Yang tadinya pahalanya biasa ketika kita menunaikan zakat fitrah ini, pahalanya bisa bertambah. Nah, apa maksudnya zakat fitrah bisa mengangkat pahala puasa kita? Ya kan, ya kita refleksi diri saja selama ini puasanya kita apakah sudah yakin sempurna, Ya, ya kan? sudah yakin? Ya, uh, ya kan ya, sempurna kan, ya namanya manusia tidak ada yang sempurna kan. Maksudnya yang puasa mungkin kita kadang-kadang salah ucap, ya, ya, kadang-kadang kita cerita orang kan, kadang-kadang kita ya tersilap lah, akhirnya mengurangi kita punya pahala puasa. puasanya kita. Ya mungkin secara secara hukumnya sah, tapi mungkin hanya kurang kan ada hal-hal yang kita Sadar. tidak lakukan kan, atau kita lakukan itu yang mengurangi pahalanya puasa kita. Nah, kemudian adanya zakat fitrah itu bisa apa namanya menambal, ya. Ya, Menambal kita punya puasa yang mungkin agak eh, kurang pahalanya seperti itu. Jadi salah satu fungsi zakat fitrah memang menyempurnakan ibadah puasa kita, ibadah Ramadan kita. Bahkan ada Allah alam, ini saya juga tidak tahu apakah hadis atau perkataan ulama hmm, yang mengatakan bahwa puasa kita itu masih tergantung antara langit dan bumi sebelum zakat sebelum fitrahnya di- ditunaikan. disampaikan. Ini masyhur disampaikan, tapi Allah alam apakah hadis Ya, ataukah perkataan ulama. Artinya memang zakat itu dan puasa tidak bisa dipisahkan. Secara fikih juga hukum rukun Islam kan, ya. sama-sama rukun Islam. Nah, terkait zakat mal tadi, ada batasannya. Nah, Ya. pertanyaannya, berapa batas minimal nisab zakat mal biar kita tahu kita wajib bayar? Oh ya, ini tadi saya sempat sampaikan mengenai harta ya. Iya, Hartanya kita 20 dinar 20 dinar. emas. Emas. Kalau dirham perak 200 dirham. Iya, Kalau dikonversi ke dalam kilogram, emas tadi 85 kilogram. Kalau dirham dirham. sekitar berapa ratus, saya lupa berapa ratus gram. Jadi tergantung kita mau menjadikan standar yang mana. Kalau kita pakai standar emas, maka 85 gram emas. Kalau standar perak, kalau tidak salah 400 gram. Atau seberapa ya, lupa saya juga. Intinya, kalau kita pakai yang emas saja lah. Iya, Ya, tadi ada sekitar 85 gram per gram, misalnya 2 juta, juta. berarti sekitar 190 juta. Yang kemudian kita keluarkan 2,5 saja. Cuma 2,5. 2,5. Jadi kalau taruhlah kita punya sampai 200 juta, ya berapa 2,5 juta? Sekitar mungkin 4 juta. Iya, Ya. Jadi tidak banyak, tidak banyak sebenarnya. Itu pun juga hanya setahun sekali. sekali. Setahun sekali ya. Dari zakat mal, Kalau kalau apa namanya? Apa tadi? Pertanian pertanyaan. tidak ada. Ya setiap panen, Berarti pertanian setiap setiap panen panen. ketika mencukupi hasilnya 190 Ada. juta. Oh, tidak ada Tidak ada standarnya dia standarnya. kalau peternak Berarti pertanian. Maksudnya pokoknya setiap setiap habis panen setiap panen keluar keluar ada 2,5. oh bukan juga. Ada aturannya juga. Kalau misalnya dia pakai air Iya, pengairan, lain berapa persen? 5% kan? Kalau pakai apa air hujan itu lain juga. Jadi ada aturan fikih yang mungkin bisa nanti diperjelas di pembahasan fikih zakat. nah, dari 190 juta itu tadi anggaplah 100%. Nah, Hmm. kenapa
kita bayar hanya 25%, 2,5%. Padahal itu kelihatannya sedikit sekali atau kecil sekali. Ya, itu menunjukkan Allah tidak membebani seseorang melebihi kadar kemampuannya. Ya, Allah Maha Adil, artinya Allah itu baik sekali sebenarnya kan. Iya, iya. Masa dikeluarkan cuma 25% 25%. tidak bisa, Iya. ya kan? Bahkan itu pun juga hanya orang yang tadi sampai. Dan itu hanya satu tahun satu kali. Yang sampai, iya itu yang sampai. Kalau tidak sampai, misalnya dia memang dia punya, saya pengusaha, Iya. omsetnya segitu, tapi tidak sampai 1 tahun, Iya. ya, tidak sampai 1 tahun, misalnya dia langsung ada masalah, Iya. misalnya bangkrut kah, atau bencana kah, langsung Iya. tiba-tiba kurang Menurun. 1 bulan jadi 1 tahun ya, penghasilannya jadi Berkurang. apa namanya itu yang simpannya tadi jadi berkurang. Berkurang. Nah, maka tidak jadi kena zakat. Zakat. Nah, bahkan justru orang-orang yang tidak mungkin tidak mampu sama sekali, justru dia yang Dikenai. dizakati. Iya. Nah, justru dia yang dizakati, dia yang dikasih zakat kan. Orang-orang yang tidak mampu itu dikasih. Nah, ketika kita telah membayar zakat, pertanyaannya begini Kak Sis, kenapa kemana uang zakat itu pergi? Ya kepada yang berhak. Ada 8 yang berhak. Iya. Ya, ada fakir, miskin, ada gharim, orang-orang yang berhutang, ada mu'alaf, ada apa namanya? Fisabilillah, Iya. orang yang berjuang ya Allah, ada ibnu sabil, kemudian ada amil zakat. Ya. Jadi zakat itu tidak kepada sembarang orang, hanya kepada 8 asnaf yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Yang kategori itu tadi, Ya, 8 orang itu. Ya, kategori 8 golongan. Nah, sekarang kan kita dihadapkan dengan dunia sekarang kita dihadapkan dengan dunia sains begitulah, yang salah sedikit berkaitan dengan teknologi. Nah, pertanyaannya, bolehkah kita membayar zakat lewat aplikasi online atau harus ketemu orangnya langsung? Ya, tidak harus ketemu orangnya langsung, bisa lewat aplikasi bisa. Oh, bisa lewat aplikasi ya. Tidak dia ada syarat harus bertemu langsung. Yang penting secara niatnya memang dia bayar zakat itu. Bahkan kalau pun juga kita kasih langsung secara adab ya, tidak elok kalau kita katakan ini saya punya zakat gitu. Iya. Ya, Iya. itu bisa ini ya, maksudnya ya jangan sampai ada ini kan. Ini ya sombongnya. Bukan ya secara untuk orangnya ini yang dikasih. Iya. Wah, saya dikasihanin atau gimana? Justru menyakiti hatinya. Ya, kasih saja. Kita yang berniat ya niat dalam saja. hati saja sudah cukup deh. Oh, ini si oleh-oleh. Apalagi kita sudah niat zakat itu. Iya. Nah, kira-kira apa dampaknya bagi ekonomi ketika semua muslim bayar zakat dengan benar? Ya, itu hikmahnya dalam Al-Quran disampaikan bahwa supaya zakat itu tidak berputar di antara orang-orang kaya saja. Jadi artinya ekonomi berputar di situ. Makanya itu secara sosial juga bisa menekan kriminalitas. Karena kan sekarang banyak kriminalitas karena kemiskinan karena kekurangan ekonomi sehingga kriminalitas itu menjadi meningkat. Termasuk juga mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dan miskin. Ya. Jadi secara sosial itu sangat berdampak positif. Ya. Dan itu memang menjadi satu hikmah daripada syariat itu diterapkan. Ketika semua orang muslim paham bagaimana terkait zakat ini dan mereka zakat dengan benar, ekonomi akan stabil. Ya, tidak ada lagi kesenjangan sosial, yang kaya dipandang bagaimana, yang miskin dipandang bagaimana. Jadi lebih merata ekonominya kan. Dari kisah yang saya sampaikan tadi, dari kisahnya Abu Talha, terkait bagaimana dia melepaskan hartanya, bagaimana dia menyedekahkan kebun kurmanya tadi. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita melepaskan barang yang kita sayang?
Ya, kan kita ini apa punya harta itu kan tadi bisa kita sadarkan bahwa itu tadi punya titipan sementara. Iya. Dan sebenarnya kenapa yang paling disayang itu bisa kita sedekahkan kalau kita punya punya mindset atau kita punya pandangan bahwa itu yang akan menjadi harta kita sebenarnya. Yang jadi harta kita selamanya. Yang sebenarnya kan itu Sebenarnya. adalah yang kita sedekahkan. Ya kan, harta itu kalau kita cuma apa namanya kita cuma pakai ya cuma sampai Atas kita di dunia di kan. dunia Ya sampai agak paling kalau misalnya uangnya sampai kita pakai apa saja. Tapi kalau kita sedekahkan itu bisa sampai akhirat. akhirat. Nah, makanya ada yang bilang saya punya harta ya jadi menabung dia menabungnya bukan menabung di dunia. Jadi tabungannya di akhirat dengan sedekah. Sedekah, zakat, apa segala macam yang berkaitan dengan harta yang Iya. diserahkan itu dia nilai sebagai itu investasi dia di Di akhirat. akhirat nanti. Artinya rumahnya misalnya atau tadi apa tadi yang kesukaannya kebun kurmanya Kebun kan kurma ya. ya kebutuhan itu menganggap ya kebutuhan rumahnya itu dia sedekahkan di dunia tapi di akhirat nanti dia dia punya kebun kurma di sana Ya, gitu maksudnya apa yang dia berikan itulah nanti yang sedekahkan juga dia terima di akhirat akhirat sehingga memang yang harus yang terbaik. terbaik karena Iya, dia mau iya, dapat di sana di sana. gitu. Ketika seseorang sedang berada di titik terendah atau dia pada saat itu kondisinya lagi seret, tapi dia tetap wajib zakat. Bagaimana Kak Asis? Ya untuk zakat fitrah dia tetap wajib zakat memang. Oh kalau zakat fitrah ini wajib ya? Ya maksudnya dia sesuai kemampuannya. Kalau memang Iya, tidak kan kalau zakat fitrah kan dia hitungannya apa namanya makan pokok. iya, Ya kalau memang dia sampai tidak bisa beli makan pokok, ya berarti tidak wajib. Karena yang wajib zakat sebenarnya itu kalau zakat fitrah khususnya ya, iya, ketika dia sudah bisa apa namanya memenuhi memenuhi kebutuhan. kebutuhannya, Iya, makannya, terus dia punya kelebihan. Nah kelebihannya itu kalau dia memang tidak mampu, kalau tidak punya kelebihan, iya, dirinya saja tidak bisa, iya. ya justru Baru dia ada yang zakat. dizakati kan, Oh, dia iya, dizakati. Jadi tidak dipaksa sebagaimana yang kita seperti zakat, seperti pajak. iya. Ya kalau pajak kan Tidak pandang bulu, tidak pandang bulu kan, tidak pandang status. Pokoknya biar tidak mampu. ya tidak wajib. Kalau zakat dilihat kalau memang dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya, kan zakat itu Iya. zakat fitrah dihitung berdasarkan kebutuhan Kebutuhan eh, makanan pokok. pokoknya kan. Tidak bisa beli beras untuk dirinya saja tidak bisa, bagaimana mau berzakat? Berarti zakat ini wajib ketika seseorang itu mampu Sudah memenuhi mampu memenuhi kebutuhannya. kebutuhan dirinya. Kelebihannya itulah bisa dia Iya, zakatkan. keluarkan. Apa hubungannya zakat dengan kesehatan mental? Ya secara apa namanya secara mental orang-orang yang berzakat itu kan dia akan lebih eh, apa merasa lebih baik Iya. ya artinya karena di dalam hartanya itu kan ada hak orang lain Ah, iya. yang dia sudah keluarkan ibaratnya apa minuman air putih yang Iya. ternyata di dalamnya ada racun misalnya Iya. ya mungkin bersih tapi kalau tidak dikasih keluar racunnya itu ya tidak bisa Membahayakan. diminum Iya. membahayakan jadi perlu dikeluarkan ketika dikeluarkan yaitu zakatnya keluarkan maka dia akan lebih apa namanya lebih lebih segar ya kan Iya. artinya zakat itu seperti filternya Kak. Kita punya harta kan setelah dikeluarkan harta itu bagi karena ada haknya orang-orang Ah, di sana maka kita lebih lebih lega lebih plong lebih iya. tenang ya orang-orang yang sudah berzakat mau lebaran Iya. itu lebih enak masuk lebaran kalau dia tidak zakat terus lebaran itu pasti ada yang mengganjal itu ada yang kurang. Secara umum Kak Asis, ketika kita membayar zakat, secara umum yang sering saya dapatkan adalah orang itu ketika zakat dia berikan kepada orang lain. Nah, pertanyaannya, Ya zakat-zakat ini kita berikan kepada keluarganya kita sendiri. bisa Bisa deh. asal yang bukan dalam tanggungan kita
yang bukan dalam kakak kalau sekarang. Oh, bukan dalam kartu keluarga Ya, itu. maksudnya yang tanggungan. Tanggungan Anak. Ya, anak. zakat kanan melawan. Ya, itu ada kan kewajiban tangga kita punya nafkah tanggungan di situ. Maksudnya yang selain itu misalnya sepupu, ada Iya, kita punya sepupu yang tadi punya kebutuhan tadi kurang dia, yaitu sepupu, ada pam om, siapa, keluarga masih keluarga kan, iya, iya. om, kemudian tante atau siapa lagi ya, kemenakan Kemenakan, mungkin. iya. Ya walaupun kemenakan juga kalau dia tidak punya orang tua ya masih, kita masih masih punya tanggungan. Artinya di luar tanggungan kita yang kita Iya, wajib bukan kepada istri, iya. kepada Anak. anak, Hmm, orang tua itu kan masih lingkaran apa namanya? Kalau iya, bahasanya kita sekarang ya masih di dalam kakak lah. iya. Bisa bahkan lebih bagus Kalau sama kalau keluarga, sama keluarga karena bisa satu kita bisa ya ini menambah ikatan kekeluargaan. iya, Apalagi kalau masa kita kasih orang lain keluarga kita. iya, Justru betul. nanti bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Kecemburuan, iya. Masa keluarganya dia Nanti ya, ada ada, ya yang terdekat dulu memang keluarga. Kalau tidak ada keluarga sudah alhamdulillah, berarti warga tetangga. Nah, baru iya. kemudian orang-orang ya mungkin di luar yang lain yang jauh kayak tadi pakai aplikasi digital begitu kan. Nah, kira-kira Kak Asis, ketika kita mampu membayar zakat itu, tapi kita sengaja tidak membayar, kira-kira ancamannya itu bagaimana dengan orang-orang yang begitu, yang mampu tapi dia sengaja tidak membayar zakat? Ya yang begitu pare-pare. Kurang ajar. Maksudnya eh Rasulullah Abu Bakar Siddiq Ya, itu memerangi orang yang tidak mau. tidak mau bayar zakat. Ya, tidak bayar zakat. Artinya memang ini perkara wajib. Sama Ya, seperti sholat, sama seperti apa namanya puasa. puasa. Statusnya sama wajib. Jadi orang yang tidak melakukannya ancamannya sama. Secara hukum ya haram kan. Ya, Secara apa namanya lagi hartanya ya jadi tidak berkah. Ya karena ya, tidak dikeluarkan ada hak orang hak di situ orang yang lain. dia tahan kan. Jadi ancamannya luar biasa. Kalau dalam sejarahnya Abu Bakar tuh memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Ya, Ya tanda petik dianggap sebagai orang yang murtad dia tanda petik. Ya, karena dia tidak mau membayar bayar zakat. zakat. Berarti lain cerita dengan orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, Ya, jadi kalau tidak mampu ya memang tidak ya, dia suruh dia disakati kan. dizakat. Suruh dia dikasih zakat. Seperti biasa Kak Asis, satu pesannya buat resiter yang baru dapat gaji pertama Wis. dan dia bingung soal zakat. Ya, Dia sudah terima gaji, dia masih bingung soal ya zakat pertama bagaimana. memang belajar. Iya, Cari tahu, cari cari tahu. ilmunya ya. Untuk bagaimana apa yang harus dia apa namanya? Tunaikan ya supaya apa yang dia dapatkan harta yang kita dapatkan juga bisa apa secara internal kita menjadi apa namanya tadi kita punya ego kita punya harta menjadi bersih. Iya, Nah, secara masyarakat juga kita hartanya kita bermanfaat bagi orang orang lain dan ya kalau punya yang memang punya kelebihan ya seharusnya secara setelah semua kebutuhannya kita terpenuhi. pribadi terpenuhi punya kelebihan ya cobalah kita menyisihkan belajar mulai ya kalau zakat kan dia hitungannya per tahun Iya, ya mulai dengan sedekah kecil-kecilan kan artinya itu melatih kita jadi ketika berzakat itu sudah bukan sesuatu yang apa namanya kayak berat berat ya ya, karena sudah terbiasa dengan sedekah-sedekah yang kecil itu. Berarti berawal dari yang kecil itu, ketika kita ya menyedekahkan yang besar sudah tidak terasa tidak lagi terasa karena sudah terbentuk di awal deh. ya Baik teman-teman, ternyata zakat itu bukan pajak yang mengurangi harta kekayaan kita seperti pajak yang sekarang ya. Justru zakat adalah investasi yang melindungi harta kita dari kehancuran. Belajar dari kisah Abu Talha tadi, keberanian buat melepaskan apa yang kita sayang adalah bukti kalau kita sudah merdeka dan tidak diperbudakan lagi dari perkara benda. Harta yang kita simpan
akan habis, tapi harta yang kita zakatkan akan abadi. Nah, buat teman-teman yang merasa hidupnya lagi stuck atau rezekinya lagi seret, coba teman-teman cek lagi, ada tidak hak orang lain yang masih menyangkut di kantong harta teman-teman. Lakukan will detox sekarang. Bersihkan harta teman-teman dan rasakan bagaimana Allah akan buka pintu-pintu keberkahan yang tidak masuk akal. Nah, saya Ridwan, pamit dulu. Reset the fight, stay deep, stay reset.